Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 13 ayat 26. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus memilih sendiri 12 orang dari para pengikutnya untuk menjadi rasul. Beberapa di antaranya cukup familiar di telinga kita. Yang pertama, 3 serangkai: Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang kedua, Nathanael dan Filipus. Dan yang cukup menarik perhatian kita adalah Yudas, anak Simon Iskariot. Yudas Iskariot mendapat kepercayaan lebih dari Yesus sebab dia telah ditunjuk sebagai pemegang kas keuangan kelompok 12 ini. Kita bisa menyebutnya sebagai bendahara Yesus. Tidak banyak dibicarakan tentang Yudas Iskariot pada awal-awal pewartaan Yesus, kecuali keterangan penginjil yang mengatakan, "Dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat." Dalam perikop tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Lukas bab 6 ayat 12 sampai 16. Karena Injil memang telah ditulis dalam terang kebangkitan setelah Yesus bangkit dan diangkat ke surga. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengetahui tabiat jahat Yudas sebagai bendahara yang tidak jujur. Sabdanya, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Saudara-saudari terkasih, penginjil Yohanes menuliskan lagi, "Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, 'Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera.'" Penginjil Matius menuliskan tindakan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot selanjutnya. "Pergilah Yudas Iskariot pada imam-imam kepala. Ia berkata, 'Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?' Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus." Matius bab 26 ayat 14 sampai 16. Inilah keterangan yang mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul Yesus yang mengkhianati gurunya. Uang yang nilainya sangat kecil, yaitu 30 keping uang perak, telah membutakan mata dan hati Yudas Iskariot untuk menyerahkan gurunya. Harga gurunya tidak lebih mahal dari minyak narwastu yang dipersembahkan Maria untuk penguburannya, yaitu 300 dinar.
Inilah yang dikatakan oleh Rasul dalam pewartaan dan nasihat pastoralnya kepada anaknya Timotius yang dipercayainya bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala dosa. 1 Timotius bab 6 ayat 10. Saudara-saudari terkasih, saya ingin menarik perhatian kita semua akan tindakan tidak terpuji dan tidak selayaknya diperbuat oleh seorang pengikut Yesus. Yudas Iskariot menjadi sebuah contoh pendidikan iman kepada kita semua yang telah memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus dan percaya kepadanya. Entah dibaptis sejak balita atau kita menjadi percaya setelah dewasa, kita diingatkan untuk patuh setia kepada Yesus dengan berpegang teguh pada iman kita. Kita harus memiliki kesetiaan yang kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh daya tarik keduniaan. Uang salah satunya, atau harta kekayaan, tegasnya, atau sesuatu yang lain seperti jabatan, kekuasaan, paras ganteng dan cantik. Bahwa ada seorang Kristen yang murtad dan menolak Yesus dan beralih memeluk keyakinan lain, itu memang haknya dan pilihannya. Hanya saja kita menjadi sedih dan kasihan pada orang-orang seperti ini. Orang Kristen yang meninggalkan gereja, bukan hanya itu, ia juga menyerang dan menjelek-jelekan iman yang dibanggakan selama sebelum dia murtad. Orang ini adalah Yudas Iskariot yang wajahnya berkeliaran dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang masih setia kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, ada orang Kristen yang rela tidak mengikuti Yesus karena diberi jabatan dan kedudukan tinggi. Mereka melakukannya demi uang yang dijanjikan karena jabatan tersebut. Ada orang Kristen yang melepas baju baptisnya untuk menikah dengan wanita pujaannya asal dia mau melepaskan imannya. Ada orang Kristen yang merasa tidak nyaman menjadi pengikut Yesus karena iming-iming yang menggiurkan. Orang Kristen yang bermental Yudas Iskariot ini sungguh sangat mengganggu kita dalam penghayatan iman kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kepada orang seperti ini, kita tidak perlu memberi toleransi apapun, sebab iblis telah merasuki hati mereka sama seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot. Baiklah, kita bersikap tegas sebagaimana Tuhan Yesus telah berfirman hari ini. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Teguran Yesus yang keras ini menurutku seharusnya dapat membalikkan cara pikir Yudas. Tetapi dia tidak bergeming, sebab iblis sudah menguasai hatinya karena cinta akan uang. Kemudian Yudas memang menyadari kesalahannya, tetapi ia tidak bertobat, melainkan menggantung diri. Matius bab 27 ayat 5. Yudas tidak bertobat, tetapi membuat dirinya lebih terjerumus lagi dalam dosa, sebab dia melakukan tindakan yang salah. Dia bunuh diri dengan cara menggantungkan diri. Mungkin kita tidak lebih baik dari Yudas Iskariot karena dosa yang kita perbuat,
Namun setidaknya janganlah kita berhenti bertobat dan tetap percaya pada Yesus yang telah wafat di salib karena pengkhianatan seorang Yudas Iskariot. Apakah aku menyesal dan mau bertobat karena telah berbuat dosa? Apakah aku tetap mengutamakan iman kepada Yesus daripada hal-hal yang bersifat keduniayaan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami dapat belajar dari kesalahan yang diperbuat oleh Yudas Iskariot yang telah mengkhianati gurunya. Ajarilah kami untuk bertobat dan mengutamakan kepentingan Allah demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.